Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfredo Albert Matteo. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi mengenai rangkaian listrik searah. Pada materi ini, saya akan menerangkan dua hal. Yang pertama adalah hukum Ohm. Yang kedua adalah hukum 1 Kirchhoff. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Hukum Ohm adalah prinsip dasar dalam ilmu fisika yang menghubungkan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Hukum ini ditemukan oleh George Simon Ohm pada tahun 1827. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kuat arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor, bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, dari anode ke katode. Arah arus listrik ini berlawanan arah dengan arus elektron. Dapat kita lihat rumusnya yaitu I sama dengan Q per delta T, yang dimana Q merupakan muatan listrik, delta T yaitu waktu, dan I sama dengan kuat arus listrik atau ampere. Yang kedua, beda potensial. Potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Suatu benda dikatakan mempunyai potensial listrik lebih tinggi daripada benda lain jika benda tersebut memiliki muatan positif lebih banyak daripada muatan positif benda lain. Beda potensial listrik atau tegangan timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Satuan beda potensial adalah volt atau V. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik disebut voltmeter. Secara matematis, beda potensial dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan W per Q. V yaitu beda potensial, dan W itu usaha atau energi yaitu Joule, dan Q muatan listrik. Q sama dengan muatan listrik. Selanjutnya yaitu cara membaca skala hasil ukur ampermeter dan voltmeter. Ampermeter dapat kita ketahui, yang harus kita ketahui adalah batas ukur maksimalnya. Untuk batas ukur maksimalnya yaitu 1 ampere, sehingga kita dapat menentukan hasil ukur yaitu 12/50 kali 1 ampere sama dengan 0,24 ampere. Untuk yang kedua yaitu voltmeter. Untuk keterangannya, batas ukur maksimal sama dengan 10 volt, sehingga hasil ukur sama dengan 40/50 dikali 10 volt sama dengan 8 volt. Selanjutnya, hambatan listrik. Penghambat atau resistor adalah komponen listrik yang dibuat sedemikian rupa sehingga komponen ini memiliki nilai hambatan tertentu. Fungsi resistor antara lain untuk mengatur kuat arus, mengatur tegangan, dan membagi potensial listrik. Resistor dilambangkan dengan R. Resistor dibuat dari bahan yang berfungsi menghambat pergerakan aliran listrik. A. Hambatan penghantar. Dalam hukum Ohm, besarnya hambatan suatu kawat penghantar bergantung pada beberapa hal berikut. Yang pertama, jenis kawatnya, yaitu hambatan jenisnya dalam kurung P, dan kedua yaitu panjang kawatnya yaitu I, dan ketiga itu luas penampang kawatnya yaitu ampere. Secara matematis, hubungan ketiganya dirumuskan sebagai berikut, yaitu R sama dengan PL per A, I itu panjang kawat, P itu hambatan jenis, R itu hambatan, dan A itu luas penampang. Pengaruh suhu terhadap hambatan penghantar. Hambatan jenis kawat konduktor akan berubah jika terjadi perubahan suhu, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan P0. P0 itu hambatan jenis pada suhu mula-mula, dalam kurung 1 ditambah A dikali delta T. Delta T itu perubahan suhunya, dan A itu koefisien suhu. Karena hambatan jenis kawat mengalami perubahan saat suhunya berubah, maka hambatan listriknya pun akan mengalami perubahan saat suhunya berubah, sehingga dirumuskan sebagai berikut, yaitu RT sama dengan R0, dalam kurung 1 ditambah A dikali delta T, yaitu A koefisien suhu, delta T itu perubahan suhu, dan R0 itu hambatan pada suhu mula-mula, dan RT itu hambatan pada suhu. Selanjutnya A. Rangkaian seri sumber tegangan.
Sumber tegangan dapat dirangkai seri seperti gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, sehingga nilai tegangan total dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu epsilon S sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 ditambah epsilon 3 ditambah sampai sama dengan ditambah epsilon n. Dan untuk keterangannya, yaitu epsilon S sama dengan nilai tegangan total dari rangkaian seri, dan n sama dengan jumlah sumber tegangan. Selanjutnya, nilai hambatan dalam total dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah sampai dengan ditambah Rn. Untuk keterangan, Rs sama dengan nilai hambatan dalam total dari rangkaian seri, N sama dengan jumlah sumber tegangan. Kuat arus pada sumber tegangan ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan epsilon S per Rs ditambah R, atau I sama dengan N dikali epsilon per Nr ditambah R. Selanjutnya, B. Rangkaian paralel sumber tegangan. Sumber tegangan, jika disusun secara paralel, memiliki tegangan yang sama. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu epsilon P sama dengan epsilon 1 sama dengan epsilon 2 sama dengan epsilon 3 sama dengan titik-titik sampai sama dengan epsilon n. Hambatan dalam totalnya akan bernilai 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah sampai sama dengan 1 per Rn. Rp sama dengan R per N. Kuat arus pada rangkaian rumusnya, yaitu I sama dengan epsilon per R ditambah R per N. Untuk rangkaian seri resistor, pada hambatan yang disusun paralel, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tiap-tiap hambatan, yaitu Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, dititik sampai sama dengan Rn. Kedua, kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan adalah sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I4 sama dengan IN sama dengan IS. Ketiga, tegangan pada hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan pada tiap-tiap hambatan. Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan titik-titik ditambah Vn. Keempat, tegangan pada tiap-tiap hambatan sebanding dengan hambatannya. Adapun untuk N buah hambatan yang masing-masing besarnya R dipasang seri, maka Rs sama dengan Nr. Selanjutnya B, rangkaian paralel resistor. Pada hambatan yang disusun paralel, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hambatan pengganti paralel dihitung dengan persamaan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah titik sampai sama dengan ditambah 1 per Rn. Kedua, kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan, yaitu IP sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sampai ditambah sama dengan IN. Kedua, yang ketiga, tegangan pada tiap-tiap hambatan adalah sama, dan sama dengan tegangan pada hambatan pengganti paralel, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vn sama dengan Vp. Yang keempat, kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan sebanding dengan kebalikan hambatannya, yaitu I1 banding I2 banding I3 sama dengan 1 per R1 banding I1 per R2 banding 1 per R3. Adapun untuk N buah hambatan yang masing-masing besarnya R dipasang paralel, maka Rp sama dengan R per N. C. Rangkaian resistor campuran. Untuk rangkaian campuran atau dalam kurung seri paralel merupakan rangkaian listrik gabungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Perhatikan gambar rangkaian campuran di samping. Hambatan total rangkaian tersebut dicari dengan cara sebagai berikut, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2, atau R total sama dengan Rp ditambah R3. D. Rangkaian jembatan Wheatstone. Untuk rangkaian campuran atau seri paralel
merupakan rangkaian listrik gabungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Perhatikan gambar rangkaian campuran berikut. Yang pertama, apabila perkalian silang antara R1 dan R3 sama dengan R2 dan R4, dalam kurung R1 R3 sama dengan R2 R4, hambatan di tengah tidak berfungsi dan digambar seperti gambar di samping. Kedua, apabila perkalian silang antara R1 dan R3 tidak sama dengan R2 dan R4, maka R1 dan R3 tidak sama dengan R2 dan R4, sehingga susunan hambatannya tampak seperti gambar berikut. D. Rangkaian jembatan Wheatstone. R1, R2, dan R5 tidak sama dengan RA, RB, dan RC, sehingga susunan hambatannya seperti pada gambar berikut. Dari gambar di atas, masing-masing hambatan dapat dirumuskan sebagai berikut. RA sama dengan R1 kali R2 per R1 ditambah R2 ditambah R5. RB sama dengan R1 kali R5 per R1 ditambah R2 ditambah R5. RC sama dengan R2 dikali R5 per R1 ditambah R2 ditambah R5. Selanjutnya yang ketiga, hukum Kirchhoff 1. Hukum 1 Kirchhoff merupakan penerapan hukum kekekalan muatan pada rangkaian listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik pada suatu rangkaian listrik selalu tetap. Bunyi hukum 1 Kirchhoff yang dikemukakan oleh Robert Gustav adalah jumlah kuat arus yang masuk melalui titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar tersebut, arus yang masuk ke dalam titik P adalah I1 dan I2, sedangkan arus yang keluar dari P adalah I3, I4, dan I5. Secara matematis, hukum 1 Kirchhoff dirumuskan sebagai berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Maka, I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Perhatikan video penerapan hukum Ohm. Pada kipas listrik, kita dapat mengontrol kecepatan dengan menekan atau memutar tombolnya. Di sini, arus yang mengalir melalui kipas angin dikendalikan dengan mengatur resistensi melalui regulator yang ada di dalam kipas angin tersebut. Tombol pengaturan kecepatan yang ada pada kipas angin dapat ditekan untuk mencapai resistensi variabel pada terminal keluaran. Untuk nilai input tertentu, kita dapat menghitung resistensi arus dan daya mengalir dengan menggunakan hukum Ohm. Baiklah, kita sesudah video penerapan hukum Ohm, kita akan lanjut ke video penerapan hukum 1 Kirchhoff. Contoh penerapan hukum Kirchhoff adalah pada pembuatan sirkuit listrik pada rumah. Di rumah kita menggunakan sirkuit listrik untuk menyuplai listrik ke berbagai perangkat seperti lampu, kipas, AC, dan peralatan elektronik lainnya. Untuk memastikan sirkuit listrik bekerja dengan aman, maka hukum Kirchhoff harus diterapkan. Baiklah, sesudah video penerapan hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff, kita akan langsung saja ke contoh soal. Pada contoh soal eksak, kita bisa lihat soalnya. Pada suatu rangkaian listrik memiliki tegangan sebesar 30 volt. Sedangkan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 0,5 ampere. Tentukan nilai hambatan listrik rangkaian tersebut. Diketahui, V sama dengan 30 volt, I sama dengan 0,5 ampere. Ditanya adalah R, yaitu nilai hambatan listrik pada rangkaian. Jadi cara menjawabnya itu kita menggunakan rumus R sama dengan V per I. Itu R sama dengan 30 per 0,5, maka R sama dengan 60 ohm. Selanjutnya untuk soal eksak hukum 1 Kirchhoff, kita bisa lihat pada gambar di samping. Diketahui I1 sama dengan I5 ampere, I2 sama dengan 10 ampere, I3 sama dengan 2 ampere, dan pertanyaannya adalah berapa jumlah arus yang ada pada I4. Untuk langkah penyelesaiannya, kita harus tahu dulu yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi, I1 tambah I4 sama dengan I2 tambah I3. Selanjutnya, 5A ditambah I4 sama dengan 10A ditambah 2A. I4 sama dengan 12A dikurang 5A. I4 sama dengan 7A. Jadi jawaban untuk pertanyaannya adalah 7A.
Selanjutnya, untuk soal teori, jelaskan hukum Ohm secara lengkap, kemudian berikan contoh penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar arus yang mengalir melalui suatu resistor dalam suatu rangkaian. Untuk jawabannya, hukum Ohm menyatakan bahwa arus yang mengalir melalui suatu resistor sebanding dengan tegangan yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan hambatan atau resistensi resistor tersebut. Untuk penerapan hukum Ohm, contoh penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari adalah pemanas air listrik, di mana kita dapat menghitung arus yang mengalir berdasarkan tegangan sumber dan resistansi pemanas. Untuk faktor yang mempengaruhi arus, ada dua, yaitu tegangan atau volt. Yang itu semakin besar tegangan, semakin besar arus. Dan untuk resistansi atau R, semakin besar resistansi, semakin kecil arus. Untuk kesimpulan, hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut, sesuai dengan prinsip konservasi muatan. Sedangkan hukum Ohm menjelaskan hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan dalam rangkaian listrik, di mana arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Kedua hukum ini sangat penting dalam menganalisis dan merancang rangkaian listrik karena membantu kita memahami perilaku arus dan tegangan dalam suatu rangkaian. Baiklah, sekian dari presentasi tugas fisika ini. Saya Alfredo Albert Mutio, saya mengucapkan terima kasih.